Selamat datang dan selamat bergabung bagi peserta Small Working Group 1 tahun 2024 dalam acara HYPE, Hypertension Myths versus Fact Evaluation. Sebelumnya, perkenalkan saya Queen Adistria sebagai moderator yang akan memimpin berjalannya acara ini. Pada kesempatan kali ini, HYPE mengusung tema Separating Myth from Facts, Unveiling the Truth about Hypertension. Di sini kita akan mengupas tuntas terkait kebenaran dan fakta dalam satu topik kesehatan, yaitu hipertensi. Dalam rangka meluruskan kesalahpahaman terkait segala hal yang berkaitan dengan hipertensi, di sini kami akan mengundang teman-teman kami untuk saling berdiskusi, saling menyalurkan pernyataan, baik itu mitos ataupun fakta, dan akan menjelaskan kebenarannya berdasarkan hasil pencarian yang mendalam. Mungkin tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai dari pernyataan yang pertama. Dipersilakan untuk Azara. Baik, untuk yang pertama itu aku izin nanya nih, katanya tuh aku dengar-dengar tuh stres itu penyebab utama nih buat terjadinya hipertensi. Itu kira-kira benar nggak ya? Jadi, menurut literatur review yang aku baca mengenai hubungan stres dengan kejadian hipertensi, salah satu faktor terjadinya hipertensi memang disebabkan oleh stres. Jadi peningkatan tekanan darah akan lebih besar pada individu yang mempunyai kecenderungan stres yang tinggi. Nah, dari hasil penelitian didapatkan bahwa sekitar 21% menunjukkan tidak terdapat hubungan stres dengan kejadian hipertensi, sedangkan 79% lainnya menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara stres dengan kejadian hipertensi. Nah, sebenarnya selain stres itu terdapat faktor lain yang bisa menyebabkan hipertensi. Contohnya itu seperti jenis kelamin, pekerjaan, usia, ras, medikasi, riwayat keluarga, hingga konsumsi garam dan juga alkohol. Sehingga faktor tunggal, yaitu stres saja tidak dapat dijadikan acuan untuk menyatakan seseorang hipertensi atau tidak. Hubungan stres dengan kejadian hipertensi dari beberapa penelitian literatur tersebut mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat stres yang dialami oleh seseorang, maka hipertensi yang dialami seseorang tersebut juga akan semakin tinggi. Sebaliknya, jika semakin ringan tingkat stres yang dialami orang tersebut, maka semakin ringan pula resiko terjadinya hipertensi yang dialami oleh orang tersebut. Selain itu, terdapat juga upaya untuk mencegah terjadinya tingkat stres pada penderita hipertensi, agar hipertensi yang dialami oleh penderita itu tidak berat dan tidak mengalami komplikasi lain seperti stroke, jantung, dan juga penyakit lainnya. Ya, terima kasih untuk jawabannya, Kinan. Mungkin selanjutnya boleh dilanjutkan untuk pernyataan yang kedua. Baik, mungkin sebelumnya izin untuk mengajukan pertanyaan maupun pernyataan yang kedua. Jadi di dalam masyarakat ini terdapat asumsi bahwa konsumsi daging merah ini dapat meningkatkan risiko dari hipertensi. Mungkin apakah pernyataan tersebut benar atau tidak? Oke, aku izin untuk klarifikasi pertanyaannya ya. Jadi untuk konsumsi daging merah sendiri itu baik segar maupun olahan, itu dikaitkan dengan risiko hipertensi. Nah, studi menunjukkan bahwa jumlah konsumsi daging sapi segar dalam jumlah moderat dapat membantu menurunkan tekanan darah. Tetapi efek ini mungkin hilang jika tidak diikuti dengan diet sehat lainnya. Di sisi lain, konsumsi daging merah olahan yang mengandung bahan tambahan dan zat pengawet dapat meningkatkan risiko hipertensi karena efek dari advanced glycation end products yang terbentuk selama pengolahan. Untuk Azara, boleh dilanjutkan untuk pernyataan yang ketiga. Baik, izin melanjutkan untuk yang pertanyaan nomor 3 itu, hipertensi itu lebih umum terjadi pada usia lanjut karena terjadi perubahan struktural pada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu menjadi lebih kaku dan sempit yang menyebabkan peningkatan tekanan darah. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk menjaga pola hidup sehat guna mengurangi risiko hipertensi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin boleh dilanjutkan untuk pembacaan pernyataan yang keempat dan klarifikasinya. Apabila tidak bergejala, itu apakah betul tidak perlu memeriksakan tekanan darahnya? Terima kasih. Baik, mungkin dari aku izin menjawab ya. Jadi, hipertensi itu merupakan penyebab kematian nomor 1 di Indonesia setiap tahunnya. Terus hipertensi itu kerap dikenal dengan sebutan the silent killer karena sering tanpa gejala sehingga penderitanya itu nggak tahu kalau dia itu sebenarnya menderita hipertensi.
Kemudian tuh apa ya, kayak dia tuh membunuh secara diam-diam. Jadi kayak dia itu pertama itu dia tidak menimbulkan gejala, tapi kemudian ternyata si orang itu sampai nggak sadar kalau dia menderita si hipertensi. Oleh karena itu diperlukan pengukuran tekanan darah dengan rutin karena hanya dengan pengukuran kita itu bisa mengetahui apakah tekanan darah kita itu termasuk normal atau tidak, gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjabarannya yang lengkap. Boleh dilanjutkan ke pernyataan yang terakhir. Mungkin izin mengajukan pernyataan yang terakhir. Mungkin masyarakat ini sering berasumsi bahwa jika tekanan darah ini sudah kembali normal, konsumsi obat hipertensi itu sudah boleh dihentikan. Apakah ini benar atau tidak ya? Izin menjawab ya. Jadi, klarifikasi menurut jurnal mengenai medikasi tekanan tahun 2023, jadi berhenti mengonsumsi obat hipertensi itu bisa berbahaya jika dilakukan secara tiba-tiba, karena tubuh tuh bisa menjadi kaget dan terjadi peningkatan tekanan detak jantung yang signifikan atau disebut juga sebagai takikardia. Nah, oleh karena itu, meskipun tekanan darah dari pasien ini sudah normal, pasien tetap dianjurkan untuk rutin meminum obat hipertensi sesuai dosis yang setelah ditetapkan oleh dokter. Jadi dalam minum obat itu ada namanya maintenance dose, di mana obat itu harus tetap dikonsumsi dengan dosis yang rutin agar efek terapi obat ini tercapai. Nah, dosis ini harus tetap dikonsumsi agar tidak terjadi hipertensi rebound atau hipertensi yang kembali terjadi pada pasien tersebut dan juga untuk mencegah terjadinya berbagai komplikasi lainnya seperti stroke, tekanan jantung, dan juga penyakit ginjal. Terlebih jika penderita dari hipertensi tersebut memiliki penyakit penyerta lainnya seperti kencing manis, di mana jika pasien tersebut berhenti mengonsumsi obat secara tiba-tiba dapat menyebabkan ablasio retina atau kebutaan. Nah, untuk jika ingin berhenti mengonsumsi obat hipertensi ini, maka harus dengan anjuran dan juga dosis dari dokter untuk menurunkan dosis penggunaan obat ini secara berkala hingga akhirnya bisa berhenti mengonsumsi obat hipertensi. Kan? Baik, terima kasih banyak atas penjabarannya yang luar biasa dan kontribusinya ya teman-teman. Tentu setelah ini teman-teman dapat sedikit terbantu untuk membedakan mana sih info yang benar terkait hipertensi dan mana yang kurang tepat. Diharapkan dengan berakhirnya acara HIGH kali ini dapat bermanfaat bagi para peserta dan menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus belajar dan memilih sumber informasi yang baik. Saya selaku moderator pamit undur diri dan sampai jumpa kembali semuanya.